Di sini dari Romji aja terus ke sini. Oh iya. Ternyata patokannya dia. Oh iya. Oh gitu. Dari 2 gol nih menyakitkan. Kalau Bolonya kan kayaknya kalah kepikiran, kayaknya Spezia enggak. Ya bodo amat. Kalah udah. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Bung Rom sih? Enggak berisik lagi. Wis. Kita lagi ada di bumi perkemahan Cibubur Bukan Cibubur, Persami. bersami. Dan kita mau bahas review Giornata 11 sama preview Giornata 12 nih. Kan banyak yang request bikin yang lebih update dong. Ya, Langsung nih. Pas ada midweek nih ya. Ya, pas ada midweek kita bikin di tengah-tengah ketidaksibukan. Di tengah-tengah pengangguran aja. Yang ini gue ngeri kamera Ya. begitu. Sebelumnya kan Sassuolo udah kita bahas. Iya. Lawan Benevento ya. Itu tidak terlalu penting. Karena mainnya udah Sabtu. Udah dibahas. Ada Crotone lawan Spezia. Grade partita ngapain? Ngapain? Crotone dong. Gue megang Lo Crotone. kakak. Junior Mesias dong. Dibalak sekarang. Oh iya. Udah gini lagi dia. Enggak. Gimana Bung Romji? Oh ya, Crotone. Ya, Ya jelas. Gue udah bilang Junior Mesias tuh harus di apa ya? Jadi players to watch juga sebenarnya. Oke. Walaupun dari klub kecil, karena walaupun umurnya juga udah bukan muda lagi, maksudnya dia kalau nggak salah 28 29 seingat gua. Itu tapi memang dia pengaruhnya besar juga buat Crotone. Dari beberapa match gue udah perhatiin dia tuh kalau di depan itu memang susah di marking. Tipikal Brazil yang jago dribble gitu lah. Itu kan gabungan Messi sama Iya kan Neymar. Junior Mesias makanya. Messi mana dulu bida Messi? Pemain Persib. Lionel Messi Lionel sama Messi. Neymar Junior Oh, oke. gabung jadi Junior Mesias. Gila. Tapi teman-teman Spezia Indo tetap semangat. Mainnya idealis sih sob. Iya, karena kita main indie. Gak apa-apa kalah, yang penting main terbuka. ya Main kan? terbuka ya. Akhirnya dia acak-acak sama. Kalau lu lawan si model kayak Junior Mesias gitu, jangan main lebar deh di belakang. Kayak Rapat kayak ya, Messi rapat. beneran ya. Kalau dikasih Kalau ruang. dikasih ruang, habis sudah. Ada yang dia gocek-gocek malah nabrak back ada tapi. Kadang-kadang ya makanya di Crotone. Ya Lawan denger nama dia juga udah serem duluan. Karena kami anjing wah nih gabungan Neymar sama Saya Messi. nih. udah. Saya. Saya anjing. Ada komentar Bung Aldo atau Bung Wanda? Udah mewakili lah Romji, pokoknya obrolannya mantep banget. Segan kalau udah Itu adalah cocok jualan dia kayaknya. dia kalau misalnya prediksi yang bener seneng banget. Iya. Bangga-banggain. Iyalah. Terus habis Kalah itu ada ini Torino lawan Udinese. Nah ini salah satu prediksi Bung Romji yang salah. Dari salah sekian. Ini baru awal nih. Iya. Torino sempat kalah 2-0 duluan ya. Iya. Ini Rodrigo De Paul nih lagi-lagi nih. Kurang ajar emang. Kurang ajar ini dia. Terus tapi sempat itu tuh nyamain kedudukan. Iya, Sama makanya itu 2 menit. Iya kan? Pokoknya 3 menit 3 gol ya. Yoi. Kayak kalah. Optimis bisa menang Torino sebenarnya. Iya lu. Dia optimis Sulit masalahnya. tapi Kira-kira Torino gimana, Man? Susah ya kalau pelatihnya masih Giampaolo karena kan ini udah sering terjadi nih. Udah kemarin lawan Inter unggul duluan 2-0 terus kalah. Lawan Juve. Lawan Juve, lawan Lazio juga sempat kayak gitu. Dan kemarin terakhir lawan Udinese. lawan Udinese ya walaupun sempat menyamakan kedudukan dengan cuman waktu 2 menit doang tapi ujungnya kalah lagi. Ini kan jatuhnya sih ke mental pemain ya menurut gue yang udah jatuh banget mental pemainnya karena mereka udah kalau nggak salah cuman 1 kemenangan musim ini. Iya, lawan Genoa itu juga. Lawan Genoa juga. Jadi nggak ada harapan Si lah. berat tuh. Genoa. Gimana Bung Aldo Torino? Gue lebih point out ke Udinese. Gue fans Udinese semenjak dia ngalahin Lazio. Enggak, tapi kayaknya Udinese udah makin solid sih Iya, menurut gue. benar. Justru ya emang Torinonya lagi angin-anginan mulu. Udinese makin solid. Udah itu hukumannya. Iya. Kelihatan dari 2-0. Kalau Balap. anginan berarti kan kadang bagus kadang enggak nih, enggak ada anginnya malahan. Iya sih. Bener juga. Ya apalagi musim lalu Udinese hampir degradasi. Iya, degradasi. Degradasi masuknya Luka Gotti awal-awal juga kan nggak terlalu berdampak signifikan. Iya. Tapi musim ini ya, Udah Luka mulai Gotti nih. mulai menunjukkan ke Igor Tudoran. Rodrigo De Paul makin kelihatan. Ini kayaknya bakal cabut sih. Ya, tapi bakalan Kalau tinggi sih pemain harganya. Inter musim depan. Wis.
semuanya gua. Dulu ditawar 25 ogah, sekarang udah mau 50 loh. Mau numpuk berapa di tengah? Beli Mau pemain tengah mulu. ditukar sama Erikson. Erikson mau pindah. Si Mau tuh Erikson. Mau Udinese. Gak mau balik lagi ke Inggris. Terus ada Lazio kalah lawan Hellas Verona. Lagi-lagi ini Bung Romzi dengan sangat yakin. Masker aja gua. Lazio kalau kiper Ostrakosa Torreira. Ternyata, tapi Hellas Verona emang mantep. Gimana Bang Aldo? Zakanyi. Ya udah kekalahan kedua bagi Lazio, kembali lagi ke habitatnya menurut saya. Keras banget ini apa tuh. Enggak lah, Verona juga bagus menurut gue, di bawah Roma kan dia. Lazio-nya juga kayak panas di menit 80 ke atas tuh. Iya benar. Telat panas. Iya kayak 80 Setelah menitnya Kaisedo ngapain masuk. anjir. Kayak udah masuk tuh langsung baru main tuh. Kayak itu PR deh menurut gue bagi Lazio. Selain dari analisis Romji yang terlalu dalam, mungkin harus dilihat juga tuh formasinya Lazio menurut gue. Benar. Ini 352 ketemu 352. Oh. Iya. Dan ini kayaknya ACRB besok nggak main. Cedera ya? Cedera. Ya udahlah, mungkin bahaya lagi. Ada ACRB aja. Ngomong megang dia dah. Pegang Lazio gua. Terus apa lagi Rom habis itu? Oh sore, Cagliari Sore Inter. Cagliari Inter. Nah, ini kita kasih kesempatan Bung Wanda. Enggak, pertama saya mau kasih tahu dulu. Romji prediksi Erikson gak bakal dimainin. Langsung jadi starter. Terus Romji juga kasih tahu lu nih. Romji prediksi Cagliari kalau ada Nandes face. Nandes masuk langsung kebobolan 3. Waduh. Gue pensiun nih bikin. Enggak, please stay lo bikin prediksi biar kita megang yang kebalikannya Iya, gitu. kalau prediksi gua salah gitu tapi tim yang gue pegang misalnya menang bener tuh masih mending ya. Ini kebalikannya semua anjir masalah. Dan gua berharap ntar ini midweek juga kayak gitu lagi. Ya, kita lihat nanti kita bahas yang preview ke berapa? 12 ya? 12. Dan lagi-lagi Danilo Majiko di Ambrosio. Dari Majiko yo. Baru masuk langsung golin. Cuman 1 menit di lapangan langsung golin. Itu juga apa ya, kaget ya gua lihat. Siapa yang golin? Di Ambrosio. Oh pas Kan kalah duluan kan? Kalah dulu. Kayaknya kalau Hakimi nggak cedera kayaknya dia juga nggak bakal masuk dan Inter juga nggak bakal menang. Oh, tapi di luar planning tuh ya. luar planning karena kan Hakimi baru masuk nih babak kedua gantiin Darmia Perisic. bukan Perisic ya. gantiin Perisic terus nggak lama dia ditarik keluar karena cedera 1 D'Ambrosio. menit D'Ambrosio langsung Santo. kan. gol pertamanya Barella kan? Barella itu keren golnya tuh. Iya golnya keren itu. Lawan mantan Gol, klub lah itu gol. kan. Dia enggak Ya, Inter selebrasi ya. D'Ambrosio. Gote Inter. Bukan Padahal- yang Glardi nih, Iya salah satunya. salah satunya. Cuman kalau ya magicnya D'Ambrosio lah. Kalau Gagliard ini kan receh-recehnya. Lawaknya anjir. Lawaknya. Kejam Anda emang. Sekarang kita tanya Bung Romji tentang penampilan Nandes. Bagaimana dampaknya untuk Inter? Dia main di babak kedua kan. Tapi gara-gara dia main. Ini kayak ada di awal. Mending nggak main dong. Ya tapi kan di pas 1 sama itu dia belum main. Pas 1 sama itu belum main. Iya. Seingat gua. Terus dia main. Ya itu memang Kalah. spiritnya Inter. Oh. Inter udah pengalaman comeback 2 kali sebelumnya lawan Gladbach juga kan ya kalau nggak salah. Enggak ya? Enggak, lawan Torino. Torino sama Fiorentina. Fiorentina. Udah kebiasa comeback mentalnya. Padahal Kranyu babak pertama, Ih, Oh, berapa ih, saves itu? Itu katanya banyak apa yang bilang tuh calon kiper Inter musim depan ya? Banyak yang mau ya kan? Mau nanya emang Handanovic kenapa sih? Aku katanya dibilang kayak patung. Ini dia ngomong nih kalau nggak salah. Enggak dia. Awal-awal Temen Silo. lu. Awal-awal Silo. Hah? Lawan Silo. Abis babak kedua kan pakai topi. Pakai topi. Mungkin salah satu kekuatan Handanovic pakai topi ya. Jadi Toldo ya, jadi Pengen Toldo. Jadi babak pertama belum di endorse, babak kedua langsung di endorse topi. Ya udah. Not fast. Inter jadi bisa memangkas poin ke Milan ya. Karena Milannya double kemarin. Kurang beruntung. Kurang beruntung. Abis itu Apa? jam 9 ada 3 match. Atalanta Fiorentina. Bung Romji lagi-lagi tidak yakin Atalanta bisa menang, tapi malah menang dengan aman. Menang sangat nyaman, Pak. Sangat nyaman. Ya udah Atalanta Fiorentina dulu deh. Enggak, pertanyaan lu kok lu bisa prediksi Fiorentina yang menang? Iya, lu kenapa sih? Karena Fiorentina mau bounce back gitu. Gue bilang seri kalau nggak salah ya. Ya pokoknya lu kagak Gue nggak jago. megang Atalanta emang. Cuman ya gue ngeliatnya kan Atalanta kan dari kecuali di UCL ya. Lagi kusut lawan Spezia aja tahan, lawan Sampdoria kalah, lawan Napoli digulung. Maksudnya nggak lawan Verona
Kalah. Gitu loh, maksud gue kayaknya memang dia mau fokus di UCL, tapi ternyata match ini setelah match ke-6 UCL, jadi mungkin akhirannya balik lagi fokusnya karena kan jedanya lumayan lama tuh. Jadi ya udah gagal. Gimana? Malah menang dengan nyaman. Awalnya gue nggak mau megang karena aduh, apalagi dengan ada internal kasusnya Papu kan. Iya. Jadi yang kayak ya udahlah. Ya udah berarti. Udah mau gimana? Nanti pegang Atlanta. Kalau kayak gini nih. Bingung banget sih gue. Udah tahu Fiorentina kita sempat pernah berharap nih kayak bounce back. Enggak. Ya udah. Berarti kan emang Fiorentina emang katro sih menurut gue kayak calon degradasi dah. Tapi Romji masih megang gitu. Gue juga bingung gue benernya. Siapa? Apa tuh megang? Gue megang seri gue. Iya maksudnya masih berharap naruh harapan gitu ke Fiorentina. Gue sih udah gak ada harapan tuh tim menurut gue ya. Kalau masih main kayak begini. Iya. Gila. Aneh tuh tim. Belum Prandelli masih. Situasinya bersama kayak Torino ya kalau gue bilang Fiorentina dari segi squad nggak ada yang kurang lah menurut gue. Maksudnya ya bisa lah untuk papan tengah bisa lah, tapi ya kita lihat sekarang kayak gini kan jadi apa ya, entah yang salahnya siapa manajemen, tapi manajemennya juga bagus, nggak pelit gitu kan. Pelatih juga baru berpengalaman, Prandelli ya entahlah. Fiorentina kurang entah bintang dia. salahnya. Butuh satu sosok sebenarnya sih. Ya nggak usah bintang kayak Atalanta ada Papu gitu loh. Lo kan ada Callejon kan? Ya mungkin Rockstar. kalian kudu ini tukur vokalis The Killers. Brandon Iya Flowers. pokoknya sih ya. Cuman ya Kumisnya sebi Ribery Tegaris. kayaknya nggak bisa jadi apa ya? Ya udah. Enggak lah, Nggak bisa jadi penentu udah usang juga, lah. iya. bebannya terlalu berat lah. Kayaknya kan si Prandelli juga kan awal-awal dia datang ke Fiorentina kan terlalu apa ya, membebankan kondisi tim ini ke seorang Ribery gitu kan. Jadi ya walaupun dia udah pengalaman tapi kan pemain yang lain kan nggak support nih. Nggak support si Ribery dengan apa kehebatannya, dengan pengalamannya. Jadi ya jadi jomplang aja. Strikernya buntu semua Fiorentina. Buntu. Tapi ngomong deh ya Fiorentina. Iya makanya. Seven Up lagi. Di sepak bola gua. Terus jam 9 juga ada yang pesta gol. Iya. Cih, sombong banget mukanya. Bukan sombong saya. Entah dipestain atau yang mestain. Kemarin Napoli 4-0. Terus sebelum ini lu kasih tau prediksi gua aja dulu. Nih. Nah, Tolong dong ceritain dong kronologinya. bolonya Roma mana Rom? Bolonya gue. Baru 15 menit itu berapa kosong? 3-0. 2-0. 2-0. Ada 2 gol bunuh diri dari mantan pemain Milan. Poli sama Poli Cristante. sama Cristante. Cristante. Yang Cristante itu Lawak. Lawak banget. bunuh diri komikal kalau bahasa orang luar. Ya udah kita sorot performa Romanya aja lah. Bolonya kita tahu memaksakan seorang pitbull ya Gary Medel sebagai center back. Sebenarnya bukan center back juga sih, dia babak kedua Kawasal baru masuk tuh. Yang paling parahnya itu dia tuh main high defensive line. Atau Miyasu si cepat larinya di Silvestrinya kanan tuh maju terus. Jadi ketika counternya Roma kan jelas-jelas tuh ada Miki kan, si ngebut kan. Udahlah wajar menurut gua. Mestinya malah 8-1 kali. 8-2 lah kalau Cristante mau golin lagi enggak sendiri. Enggak ini Hapus dosa. iya menurutnya Roma main seperti biasa aja menurut gue, tapi Bologna parah banget sih. Itu parah, gue nggak tahu tuh. Makanya babak kedua pergantian apa strategi lumayan, ada gol yang dianulir juga kalau nggak salah deh Bologna. Iya, Dominguez. Itu baru ganti strategi sih kayak pas babak pertama 15 menit 3 gol. Gimana coba? Itu sih parah sih menurut gue pemilihan strateginya. Mungkin mesti dikonsider di Liga Italia ada time out kayaknya tuh. Buat mikir strategi ulang tuh. Nggak tahu tuh. Gimana Wan? Bolonya Wan? Bolonyanya nih. Iya. Sebelum saya lempar Bung Romzi. Sang cenayang peramal. Ya Bolonya lagi kayak kena anomali gitu ya. Dia musim lalu kan cukup bagus. Iya. Musim lalu cukup bagus. Spiritnya lumayan ya. Ya spiritnya lumayan, dan musim ini nggak tahu kenapa jadi jelek gitu. Karena sebelumnya lawan Inter juga kan nggak terlalu spesial lah mainnya si Bolonya. Apalagi kalau gua lihat dari pertandingan lawan Inter ya, dia 2 musim beruntun main di San Siro kan menang lawan Inter. Tapi kemarin bisa kalah 3-0.
Ya itu sih jadi kayak sebuah penurunan performa dari Bolonya. Gua entah karena masalah Covid atau apa nggak ngerti juga sih. Dan kemarin ya udah ketemu lawan Roma yang memang lagi produktif banget nih. Musim ini kalau nggak salah nggak pernah nyetak di bawah 2 gol kalau nggak salah ya. AS Roma jadi ya. Lawan Napoli. Lawan Napoli nggak golin. Selain lawan Napoli selain kalah gitu. Kalau menangnya kayaknya di atas 2 atau enggak 3 gol mulu. Roma Produktif. Iya, sebagai calon juara Liga Eropa. Nah, sekarang kita tanya. nih. Bisa-bisanya nih dia bikin Bolonya. Lu benci banget apa sama Roma? Kalau gue bilang nih kagak ada Orsolini, susah nih Bolonya. biar jaga jarak sebenarnya. Oh, bias dong, prediksi lu rada bias dong. Enggak juga sih. Emang karena gue lihat Bolonya di kandang kan lumayan ya. Maksudnya gue pikir setidaknya seri lah gitu. Nggak dibantai juga anjir. Gue juga nggak habis pikir sih, gue kaget loh. Gue buka live score, gue nggak nonton ya itu. Iya. Itu bolok naik parah sih. Kayak Defense aura-auran itu. defense Tapi parah. ngagetin yang babak pertama ya. Iya. Berapa menit udah 3-0. Terus skor 5-1 udah di babak 1 doang. Gol gampang. Gol gampang semua. Bisa-bisanya Ricardo crossing Akurat. Iya, padahal biasanya cuma penerjemah bahasa Belanda doang. Ini bisa crossing. Mikinya sih yang oke kemarin. Iya, Miki. Miki. Kan gue bilang Miki tuh layak sebenarnya jadi MPV bulan lalu ya. Iya. Lanjut ke Napoli Sampdoria. Iya, oh bener nih prediksi gue. Wih. Iya. Awalnya mau. dia sendiri pas udah ragu baru tuh. Awalnya kan dia yakin nih. Napoli menang nih, kejebolan jantung. Panik tuh gue sumpah. panik itu gue sumpah gimana? Tapi babak kedua si Gattuso 2 pergantiannya efektif. Masukin Lozano sama Petanya. Golin dua-duanya kan? Golin. Lozano 1 assist. Emang harusnya dia si Caki itu dimainin terus itu, starter aja. Karena lagi semangat mainnya. Kemarin Gattuso mencoba masukkan Lionel Politano Iya. sebagai nomor 9 ya. Eden Politano. Tapi kagak dapat bola. Ya udahlah itu. Napoli masih ini nih layak dipertimbangkan nih. Bisa ya. Karena ada spirit Diego ya kan. Masih nempel terus tuh kayaknya sampai semusim kayaknya. Lanjut ada Juventus lawan Genoa di kandang Genoa ya. Iya. Pertama ini sih Dybala akhirnya ya. Cetak Gol gol pertama di di seri A. musim ini setelah banyak hujatan. Dan ada gol dianulir VAR sama penalti 2 Penalti 2 ya. Ronaldo. Di pertandingan ke-100 Ronaldo di Serie A ya. Gol ke berapa sih dia? Banyak lah pokoknya. Banyak ya. Total 700. Enggak di Juve-nya. Oh, di Juve. 70-an kalau nggak salah. Serem tuh orang. Iya. Dan Bung Romzi Juve gua. Keren Genoa. Genoa dia. Genoa. Gila gila lagi. Jadi gue Genoa nih. Waduh, pantesan aja. Ini kalau Juve susah. Lu pantesan orang ngaji lomelin tadi. Kagak. Emang tapi ya gimana ya? Kalau gue susah sih kalau golnya 2 penalti gitu. Masih dari sisi penalti yang Ya, dilihat. tapi memang penalti yang pertama itu layak tuh yang Cuadrado di tackle ya. Iya, Itu penaltinya layak. Yang kedua kedua hand ya? pelanggaran juga. Pelanggaran juga ya? Bukannya hand ya? Bukan. Lupa deh gue, sumpah. Ya udah pokoknya Pokoknya penalti lah. Ya. Tapi Suara golin. Suraro gol. Mantan pemain Juve. Sayangnya diganti tuh, Suara diganti langsung kalah. Turaro Gaucho. Iya. Yang asis Pellegrini main Juve juga. Iya. Iya. Ya itu mungkin ada ketidakenakan dari Genoa ya. Ya, segen lah. Segan. Makanya dikasih 3 gol gitu. Menang lo gitu. Nah, terakhir tadi dini hari tadi ada Milan lawan Parma. Milan sempat tertinggal. Saudara Romzi sebenarnya Parma. Tapi kan kita tahu dalam hati dia. Iya, dia nge-tweet Forza Parma. Ya udah gue tidur aja lah paling gimana. Tapi dalam hati Berharap dia pasti kebalikan. berharap kebalikan. Nah, karena itu jadi Milan ketinggalan bener. 2-0 duluan. Suwe nggak tuh? Giliran tim favorit sendiri malah nyaris bener prediksi. Geblek, aduh. Tapi Milan kelihatan banget sih nggak ada Kjaer ya Iya, payah banget. sama memang. Ibra. Kalau Ibra masih bisa di ini sebenarnya. Iya. Nggak ada Ibra tuh masih Milan Karena masih bisa lini depan golin. masih produktif. Iya, masih bisa golin gitu loh. Tapi emang apa sih
tiang 4 kali ya kan? Calhanoglunya sendiri aja 3 ya? Iya, hat-trick. Hat-trick Mister. Mungkin emang dia pas latihan nendang tiang. Ini makanya. Tiang. Kayak one stop football gitu. Ikutan crossbar challenge. Kebawa tuh. Kebawa tuh skillnya. Malah pas di match dah challenge-nya berhasil. Itu kalau pakai apa cocok logi tarkam, gaungnya dikencingin. Iya benar. Belum wudu. Belum wudhu. Terus golnya Samu dianulir. Ya, Ya udah. Karena offside. tapi beruntung ada pemain Theo Hernandez. Ada Theo Hernandez ya, jadi striker kesekiannya Milan. Dulu striker dari buntu dari dia, musim kan? lalu iya kalau udah buntu tuh Theo. akhirnya. Beruntung punya the next pemain PSG. Theo Hernandez. Wes. Sama Benasir ya? Mau Terus- dibat-batin sama Leonardo. Sebenarnya Parma juga peluangnya dikit tapi efektif dia. Efektif. Tapi gol pertama digoyang-goyang tuh ya sama Gervinho dulu. Iya emang. Kayak Kan gue bilang, kemarin gue takut Gervinho jadi Gervinho lagi. Gervinho. Jadi Gervinho lagi tuh yang gue ngeri. Ian. Ya, Gabia tiba-tiba cedera di tackle sama Carl Cornelius. Akhirnya malah ini. Kalu lu. Lalu Pemain kesukaannya Andrew. Andro Samu favoritnya dia. Enggak kalau lu back-back yang ide, tau gak lu? Iya. Yang sosok Ya. skill gitu. Kenapa nggak mainin si Duarte. Duarte atau Musacchio kan enggak dibawa. Iya nggak dibawa. Ya udah itu. Dulu ya. Intinya Duarte kenapa nggak pernah dimainin? Main kemarin pas lawan Eropa. Sparta. Ya, setidaknya main kasih aja main lagi daripada Kalulu anjir. enggak apa-apa tapi Iya untungnya nggak kalah sih, cuma kehilangan 2 poin aja. yes. Jadi tinggal berapa Tiga, sama dua. Inter? Tiga. 3. 3 dong. Tiga kan dia Iya, dapat iya. satu. Ya udahlah itu. Tapi Milan masih di peringkat 1. Kedua Inter. 3 Napoli ya. Napoli sama Juve poinnya sama ya. Cuman kan satu. Iya. Poinnya Iya, sama. Iya kan, tapi head to headnya menang Enggak. Juve. Iya. Agresivitas Sesi gol. 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 Terus di bawahnya masih ada Sassuolo, Roma. Nah itu selisihnya dikit-dikit tuh. Dikit makanya ngeri nih ya atas-atasnya nih. Nah ini bakal ada laga ini nih, midweek ya. Iya. Mainnya Pertama. tanggal 2 hari lagi nih, Balik lagi. 16 Desember. Iya kita tag tanggal 14. 14 ya. Pertama apa Rom? Ada Udinese lawan Crotone. Wis. Seru banget tuh. Ini pasti Grande ditonton 5 juta penduduk. Iya. Duduk gaib. Udinese ini masih ini nih. Nih, kita dengerin dia dulu. Lu nanya prediksi gue balikannya dia pokoknya. Udinese ini masih ada greges-gregesnya habis menang kemarin. Oke. Rodrigo De Paul ngeri. Cuman Iya. Crotone juga kan menang. Oh iya. Ini pertandingan cukup sulit menurut gue nih tricky. Jadi menang mana, Bu? Enggak, menurut gue seri. Ayo. Main aman anjir. Kagak serius. Karena gue bilang dua-duanya nih punya peluang, apalagi dari injurinya nih si Tolgay Arslan udah main nih. Udah nggak ada nih di injurinya Udinese nggak ada. Sedangkan di Crotone masih ada si Cigarini yang cedera. Waduh, Kemungkinan nggak main. Nah, tapi kemungkinan bisa dibilang hampir full tim lah dua tim nih. Seri berarti. Seri. Kandang Udinese. Kita tinggal Udinese. Udinese. Udinese lah. Udinese lah. Bener, Udinese. Udinese menang. Sebutannya raja kandang. Oh, iya bener. Oh iya. Kandang dong Udinese. Nah Iya, ini kok. nih lanjut Benevento lawan Lazio. Lazio. Waduh. Sulit. Benevento kemarin kalah. Tapi Nah, mainnya Sassuolo. Tapi mainnya bagus. Mainnya bagus. Lawan Sassuolo bener. Ugly win Sassuolo. Penalti kan Berardi kan. Iya. Kipernya kan Wanda nih. Iya. Jago. Sassuolo. Kiper Sassuolo. Gimana Wan Benevento Lazio? Ya, ayo perang saudara ya. Iya. Perang saudara Inzaghi sama Inzaghi. Iya. Simone yang lawan Filippo ya. Gimana di kandang siapa? Kandang Benevento. Ini masa adik kakaknya mau kalah? Kang. Soalnya selama ini kan kakaknya jadi pelatih kan nggak sebagus adiknya nih. Benar. Tapi kalau selama jadi pemain kebalikan. Iya. Jadi kalau gue sih masih megang Lazio lah. Oh. Iya. Aldo kayaknya dia Enggak lah. Kan udah kalah udah 2 kali nih, udah 2 kali Lazio. Mestinya sih menang. evaluasi diri mesti lagi pula dari segi pemain juga lebih bagus kan dari Benevento. Iya. Terus ya gue sih dukung Benevento untuk menang. Enggak, tapi kalau secara analisis ini mah menurut gue sih Lazio lah harus ngambil, kalau enggak mau ketinggalan sejauh apa lagi.
2 kali Kalau kalah. agak kayak gini jangan sampai. Iya, jangan lepas. sampai kelewatan. Bagaimana Bung Romzi? Nah, Nah ini lu abis ini dari Romji aja terus ke sini. Oh iya. Oh iya. Kita patokannya dia. Iya. Oh iya. oh gitu ya. Benevento Lazio, Bung. Ya sebenarnya ngelihat spirit mainnya Benevento Nah, kemarin. Kalau udah analisa gini, Lihat spirit Benevento main kemarin lawan Sassuolo, kalau kata Aldo tadi bilang ugly win ya Sassuolo. Setuju gua karena gol penalti dan peluangnya Benevento banyak, ada juga yang kena tiang kalau nggak salah. Tiga dua ada yang kena tiang. Jadi tapi Lazio sendiri gue juga kaget kemarin kalah sih sebenarnya lawan Verona. Karena ya gue pikir sama kayak Atalanta nih, match day ke-6 UCL udah kelar. Mantap. Gitu kan, ternyata malah kalah. Iya. Apa gara-gara gue pegang ya? Jadi kalau match ini kayaknya gue lihat memang Lazio harus ngambil sih. waduh. Tapi yang absen siapa dari Lazio? Dari Acerbi. Lazio Acerbi. ada Luis Alberto kemungkinan belum main. nggak tahu deh kalau di Nggak tahu sini injury table-nya malah nggak ada si Acerbi. Jadi mungkin bisa di bench, nggak ngerti. Ya udah. Sama Muriki yang cedera. Kalau Romji megang Lazio, gue seri deh berarti. Jadi gue Benevento dah. Iya, gue udah ya, seri gue Dia selalu lawan gua, nggak bisa enggak dia. Sengaja Simone Inzaghi harus nurunin Strakosha lagi ya kan, dari kemarin si Reina mulu nih. Strakosha udah sembuh dari Covid, jadi ya ngapain mainin Reina mulu. Strakosha lagi bagus-bagusnya gitu kan. Oke. Nah ini ada Grande Partita ya. Nah, ya, ini keras nih. Juventus lawan Atalanta. Wah. Sebelum kita tanya Iya, Aldo jangan. sama Wanda, Gue masih mikir soalnya. yes, kita dengarkan dulu analisa Bung Romzi. Atalanta. Atalanta. Boleh, Nah, Udah balik nih mainnya. alasannya? Permainan. Wis. Murni, permainan. Wis. Karena fokusnya dia udah mulai setidaknya sampai akhir tahun ini ke Serie A dulu. Tuh. Bisa, karena UCL kan masih lama tuh, Februari ya kalau nggak salah. Jadi menurut gua Atalanta bisa ngambil curi poin lah di sini. Bisa menang bahkan. Menang. Menang. Iya, prediksi Ya, menang. cuman gua lihat situasi, nggak tahu nih Papu gimana nih kalau tanpa Papu tapi mainnya bisa kayak kemarin. Kemarin aja tuh masih karena Dragowski bagus aja kan. Iya, Kalau nggak mah hancur-hancur juga itu Fiorentina pasti. pasti. Jadi Itu aja iya. bagus aja 3-0 kalau. Bagusnya 3-0 gimana hancur mainnya. Jadi menurut gua Atalanta. Atalanta. Gimana Aldo? Gue Juve. Enggak lah, ini apa? Atalanta menang lawan tim jelek menurut gue Ya. kemarin. Gimana nanti? Apalagi nggak ada. Nih, menurut gue pertandingan Grande Partita tuh harus ada pembeda ya. Gue masih belum bisa megang Malinowski jadi pembeda. Ini Papu gue ya, kalau dicadangin lagi sih udah kelar menurut gue ya. Iya. Kayak nggak ada game changernya lagi menurut gue. Sedangkan di Juve lo tau sendiri, ada Ronaldo, Morata. Dybala juga mau Oh iya. show off lagi. Ronaldo mau show off dengan penalti-penaltinya lagi ya kan. Kalau ada gitu kan. Promonya udah habis kan? Iya, promo udah habis. Enggak, tapi Juju 12. Voucher ya. Iya, tapi Juve lah jauh lah. Bukan karena mau kebalikannya Romji. Karena Atalanta kemarin lawan tim jelek menurut gua. Lagi pula rekor lawan Juve jelek juga Atalanta. Gimana Wan? Juve lah, realistis aja lah. Realistis. Dari sisi Atalantanya lagi goyang kan. Ya tadi dari internal timnya lagi begitu, terus apa lawan tim-tim gede kan nggak bagus-bagus banget. Jelek lah bisa dibilang. Lawan Liverpool Sedangkan- menang. Lawan Liverpool menang. Liverpool lagi jelek. Liverpool inti gak sih? Hah? Hampir semua Bukan. yang bisa Cadangan. main-main. Oh, yang bisa main-main lah ya, saya pada cedera kan. Sisanya ya. Kalau Juve-nya ya itu tadi ada Ronaldo sebagai pembeda, ada Morata, Dybala juga lagi on fire juga ya. Tengahnya siapa tuh McKennie? Siapa? Bagus-bagus, McKennie sama Cuadrado. Bagus-bagus. Iya bagus-bagus. Bener-bener. Di sisi Iya. Atalantanya juga lagi nggak ada pembedanya nih. Zapata udah pengaruhnya kayaknya udah agak-agak Paling berkurang. mungkin Evan Dimas ya. Evan Luis Dimas. Muriel. Ilhamuddin itu. Ilhamuddin. Mas Lamers nih. Atalanta. Atalanta masih tanpa Miranchuk, Pasalic dan Caldara si penting kayaknya Caldara. Hari-hari dia mah ininya cedera. Ya udahlah. Karena Bung Romzi Atalanta, Juve peluang menang Sangat besar. sangat besar. Meskipun peluang seri juga ada. Iya. Iya. Terus Waduh. Fiorentina lawan Sassuolo. Berat ini. Berat ini Sassuolo udah mulai agak-agak turun nih. Iya, Banyak yang cedera ya? Iya, ada 4. Ada Siapa aja tuh? Romanya Caputo, Devrel dan cedera. Chiriches. Waduh. Penting semua itu.
Devrel sih ngaruh. Devrel sih. Iya, Caputonya ngaruh. Fotonya. The next Henry itu Devrel. Kiri Ces ya. Chest back ya. Tiricis Lumayan ngaruh. pas lawan Inter ya bunuh diri. Iya. Ya udahlah. Lu mau pegang mana dulu nih? Sebelum kita lempar Iya, karena ke gue masih mikir. fans Fiorentina dan Assassin. Lu pegang mana? Ya gua sebagai assassin Sassuolo dong. Waduh. Sebagai assassin, men. Nah, oke, berarti Wanda yakin Fiorentina menang, Man? Ya. Gua untuk mempertegas teori Bung Romsi aja. Dia megang apa yang menang apa gitu. Gua lanjutkan teori itu. Prinsip kebalikan ya. Hari kebalikan. Hari kebalikan. Terus ada Genoa lawan Milan. Iya. Nah, ini. Nah, ini Nah, ini mah Romji meng. Susah ini gua juga. Disusah-susahin. Serius ya. Milan harus ngambil nih. Oh iya. Nggak bisa enggak karena Internya gue juga sedikit was-was juga sama Inter nih. Karena memang karena Inter udah keluar dari UCL dan bahkan nggak masuk UEL. Jadi udah dia cuma nothing tulus untuk ini apa namanya? Ya. Di Serie A-nya udah wajib lah menurut gue sih. Ngerti nggak lu maksudnya kayak yang ya udah nih udah satu-satunya gelar prestis yang bisa diraih adalah Serie A Liga. Dan ini yang menurut gue jadi berbahaya apalagi dengan spiritnya kemarin 2 kali comeback lah itu lawan Torino lawan kemarin apa Cagliari. Ya udah ini kan Genoa Milan, lu kenapa sih? Kenapa lo bahas Inter? Tapi gue lagi ngeri di sini makanya Oke. Curcol dulu, Bos. dulu. Jadi kalau nggak ngambil ini bahaya. Oke. Maksudnya kalau Inter udah di atas kali udah. Ya, intinya Milan dong. Ya iyalah. Nggak bisa. Wah, gitu. Justru nih, Milan ya. Wah dia menang Milan ya. Kalau gue sih Genoa sih kayaknya. Kalau gue Genoa. Genoa dia. Genoa juga berarti kan. Gue Milan nih. Seri lah, seri. Oh enggak lu yakin Milan? Lu jangan nge-tweet tiba-tiba Forza enggak, dia Genoa kayaknya enggak nanti. yakin nih, makanya Milan masih bisa menang. Ya maksudnya Kiaer sama Ibranya masih belum tahu, kemungkinan sih masih belum main ya. Kayaknya sih memang masih belum. Iya, gue lebih ngeri di belakangnya sih daripada di depannya. Oh. Dia sebenarnya ngeri Milan kalah. Milan bisa menang. Ya udah, terus sampai situ. Milan menang. Ya udah di Genoanya sendiri juga Zapata mantan pemain Milannya cedera. Waduh, Ada berbahaya Birassi, ada Berbahaya banget tuh orang tuh kayaknya. Zappa Costa, Crisito sama ini yang paling bahaya nih Casata. Bahaya kayak gitu. Siapa itu? Kasata. Fitan Kasata. Gue taunya kaset di Roma doang. Ya ini makanya peluang menang, peluang buat golin masih ada lah. Setidaknya. Gue nggak tahu tapi menang atau enggaknya nih. Susah. Tapi gue megang. Berubah lagi nih. Berubah Enggak, dia lagi. nggak yakin. Nggak yakin ini kayaknya. Berarti bener nih gue Lanjut. Lanjut. Ada Verona Sampdoria. Waduh, tricky nih. Aduh susah nih. Verona gue. Verona. Sebelum Romji jawab gue Verona. Zero. Ayo Rom. Ya. Ya, gila. Kalau gue sih Buka terpal mobil pun. kalau gue sih megang Verona. Oke. Karena memang lagi bagus nih ya. Gue sama si kemarin yang lagi dibahas-bahas tuh si siapa? Zakani. Zakanyi. Ya itu bagus banget mainnya kemarin. Siapa? Di post dulu kali ya. Siapa Polda Metro? Jadi mau jalan ya? Mana? Oke, Verona Sampdoria. Ya. Lebih yakin mana? nih? Gue Verona. Verona. Saya Sampdoria. Karena si siapa? Zakanyi itu lagi bagus terus juga yang belakangnya udah mulai rapi. Verona. siapa? Hah? Kipernya siapa? Silvestri. Garindra Bimo. Indra Bimo. Ya itu lagi oke, maksudnya ya mau lagi bagus tuh malah si Silvestri itu. Gue yakin sih Verona bisa menang lawan Sampdoria. Yakin dia nih. Itu yang bikin gue yakin Sampdoria menang. Oke, siap. Next. Nah, ini. Next. Grande Partita lagi. Grande Partita. Inter lawan Inter Napoli. Napoli. Ini berat tuh. Berat dua-duanya nih. Ini kagak tahu. Gue nggak tahu gue.
Dia kayaknya dalam hatinya Inter kayaknya bisa nih. Kalau Milan nih. Enggak taunya lawan Napoli. Nah, kita kan ini kan grande partita agak sulit ya, mikir dulu ya. Mikir dulu. Biarkan Bung Romji dulu. Romji biasanya udah nganalisis 3 hari sebelum. Makanya. Bagaimana, Bung? Kayaknya Inter menang ya. Inter menang ya. Alasannya lu pengen kebalikan. Gue sendiri gak mau bener prediksi gue ya. Enggak, Inter menang. Karena ya itu gue bilang Tinggal Inter liga ya? udah tinggal liga, Iya, nothing benar, tulus. Ini yang paling gue waspadain ini musim ini beneran, Inter. Kecuali kalau misalnya Milannya udah memang nggak ada harapan buat masuk UCL ya gitu ya udahlah bodo amat gitu loh. Tapi kan ini ada harapan nih Milan buat musim depan di UCL. Jadi memang harus bener-bener jaga jarak nih sama Inter kalau bisa ya gitu, kalau bisa. Cuman ya ini Ya lu dukung Inter. Lu dukung Inter. Tapi sekarang ini Tapi dukung kebalikannya Inter, analisis. tapi enggak, kalau ini kan berdasarkan ini, Oh, iya. berdasarkan permainan kalau menurut gua. Mantap. Kalau tanya kepengen mah pengennya Napoli ya menang lah. Ya. Dapat tuh. Gua bikin bingung. Dapat tuh. Ya udah, Wan. Bagaimana, Wan? Inter lah. Inter ya. Hakimi cedera tapi Ya, Hakimi cedera nggak masalah kan, fullbacknya banyak nih. Vidal juga masih belum bisa main. Tidak belum bisa main juga nggak tapi ngaruh. Sensi Dan udah main tuh. Sensi udah main, Dan- tapi mungkin masih belum full 90 menit ya. Jadi Erikson lagi mungkin Bung. Gimana Erikson masuk tim inti apa gimana? Paling Sensi yang jadi starter. Oh, berarti Erikson jadi inti. Erikson Ya mau Sensi mau Erikson juga nggak terlalu masalah lah buat gue. Yang penting Inter bisa menang nanti. Karena walaupun sama-sama lagi bagus nih, Napoli lagi bagus, Inter lagi bagus. Tapi ya kalau ya lagi-lagi lihat kayak kemarin-kemarin kan Inter mentalnya udah ini ya udah bagus di Serie A ya. Iya. Bukan di Liga Champions. Di Serie A mentalnya udah bagus, udah comeback 3 kali. Iya. Dan musim lalu terakhir lawan Napoli kan menang juga ya. Jadi bisa. Udah. Gue pengennya seri tapi kayaknya Inter. Inter kayak lagi ngebangun mental ini sih. Itu udah simpel itu sih. Kalau pemain mah sama-sama aja menurut gue. Kalau head to headnya. Ya kalau gitu gue setia aja lah. Terus ada Parma Cagliari, ini bakal ditonton 6 juta penonton juga nih. Iya. Disiarkan di SCTV, Live TVRI kayaknya. dibuka oleh Synchronize Fest. Parma nih biasa pas lagi bukan lawan tim gede nih Inter lawat gitu. Nah, berarti lu Cagliari nih. Cagliari. Gini dong, Nathan Andes. Nah, Oh iya kan. Keuntungan dia Godin. Ngapain? Ya, jadi yakin Cagliari? Cagliari menang. Yakin dia. Bagaimana? Parma. Parma lah ada Gervinho. Yoi lo dikocok-kocok lo. Oh, kita lihat nanti. Kalau lawan tim kecil atau tim yang sepadan sama Parma sekarang itu pasti biasa aja Gervinho, tapi pas lagi lawan Inter, lagi lawan Milan, kurang ajar mainnya, jago. Ya terus Next. Spezia Bologna. Ya ini Grande Partita juga. Grande Partita juga. Wah ini susah nih gua, seri nih kayaknya nih. Sekedar informasi, waktu di Copa kemarin ketemu Menang mana di sih? kandang Copa? Bologna, Spezia menang 4-2. Tapi ini dua-duanya sama-sama kalah kan pertandingan kemarin. Iya. Dan kalahnya juga lebih dari 2 gol nih, menyakitkan. Kalau Bologna kan kayaknya kalah kepikiran, kayaknya Spezia enggak. Ya, bodo amat. Kalah udah ya. Gak bisa tidur. Kalau Spezia kayaknya santuy ya. enggak butuh menang, enggak butuh Penting gue main di Serie A udah gitu. Serie A, terus dia main dengan indie gitu. Yo, iya main di gitu. Dengan terbuka, dengan menyerang. Iya dia leceh lah, lecehnya nih keren nih benar, kayak leceh mainnya kayak leceh musim lalu. Tapi gue kalau lu udah bilang keren, jadi Lagi-lagi. Lu Gue apaan? ini seri gue seri. Seri. Beneran. Sama-sama tim sakit hati nih. lu Seri. Gue Spezia lah. Spezia, Boy. Gak jelas Spezia. ya. Indo. Lo harus Iya Spezia sih. Indo. Iya. Tim gak jelas itu dua-dua sebenarnya. Next terakhir nih. Nah, terakhir nih. Ada Roma Torino. Roma Torino. Ini pertanyaannya mungkin ke Aldo dulu ya. Romji dulu aja. Oh, Romji dulu aja. dulu. Bagaimana Bung? Apakah Torino akan memberi perlawanan? Ya Roma ini menang mudah ini. Ya aduh. Unggul lebih dulu. Iya iya. Gue mau lupa ini prediksinya Mas Ntar, Adit. dia terakhir aja. Terakhir aja ya. Yaudah.
Jadi lu apa? Roma. Roma menang mudah ini. Waduh, gue jadi takut nih. Hati-hati lu dong. For your information kan kemarin dukung Bologna menang gede nih. Sekarang kalau dia bilang begini menang mudah. Hancur ya. Enggak lah, itu kan tapi cocok logi aja. Kebetulan cocok semua tuh. Cocok semua. Prediksinya Romji kemarin. Ya Roma lah. Roma. Jauh lagi bagus kok. Banjir strikernya. gol lagi juga bisa. Oh, pesta gol bisa Roma. Backnya siapa sih Torino? Gue tau dah. Maksudnya. Silvestre. Olo. Si ya, Olo, si apa namanya? Izzo ya. Izo. Oh, Armando Izizo. Bisa lah. Asal Miki on fire mulu sih. Lagi Dia bingung. On fire, Pedro. on fire. Pedro balik. Pedro udah main ya? Habis dari kartu merah mestinya. Terus Pellegrini udah lah. Lagi bagus semua ya depannya. Zeko nggak main juga nggak Insya Allah. masalah. Ya. Iya, ada Borja Mayoral. Justru Zeko main rada-rada bukan striker menurut gue, jadi defensive forward jadinya. Jadi Karena lebih sering mundur. pantul aja terus ngoper bagusan begitu. Karena kemarin kalau Zeko main bagus bisa 8-2 kayak gue bilang tadi. Cristante tambah satu lagi. Cristante tambah satu lagi on goal. Cristante masih back sih, ya udah deh. Smalling tapi kemarin main. Oh iya. Udah dapat menit bermain. Jadi Roma. Roma. Mana Roma. Lu Ya udah gue Torino. kurang ajar nih emang tiba-tiba nih. Nih Mas Adit nih. Dia nggak bisa datang, jadi dia nitip prediksinya nih. Oke, kita baca ya. Dari atas ya. Iya. Udinese Crotone. Menang Udinese kata Mas Adit. Karena The Paul lagi on fire. Ini Dua. bacanya harus dengan gaya Mas Adit tuh. Susah gua nggak bisa. Dua. Benevento lawan Lazio. Draw. Wah, Tuh, karena kan? Benevento mulai lumayan stabil defense-nya. Oh, mirip-mirip gua Mas Adi. Dan Lazio tanpa ACRB. Dan Oh. berbeda sama dia tuh. Sama dia pasti. Dan kemungkinan tanpa Luis Alberto. Oh. Tuh kan. Juve Atalanta. Ya, menang Juve. Nah, kan? Kembalikan lagi dari Kembalikan Ramzi. Karena faktor Ronaldo dan defense Atalanta yang belum stabil. Betul. Terus Fiorentina Sassuolo. Draw kata dia. Wah. Fiorentina bakal megang tapi kurang Lagi-lagi finishing. berbeda dengan Berbeda Ramzi. Ya. mulu. Dan Andrea Consigli lagi top form. Wes, Wanda ada. lagi top form. Genoa Milan. Kalau nggak ada Ibra kemungkinan draw tapi bisa menang kalau Ibra main. Dia sama kayak gue di pesimis tapi sebenarnya pengen menang. Iya. Mungkin dia nggak yakin karena lu Iya. bakal dukung Milan. Hellas Verona Sampdoria. Menang Hellas Wes. Tuh. dengan Matias Zaccagni kemungkinan bikin gol. Wah, ini Pede Mas bener Adit. sama nih. Sama ya? Sama sama Ramzi. Verona. Ya udah. Inter Napoli menang Inter. Udah gitu doang. Ada alasan. Menang Inter. Nah, Parma Cagliari menang Parma asal main efektif kayak pas lawan Milan. Tuh. Gini aja logikanya nih ya. Gini ya. Lu logikanya Gervinho lawan back Milan aja goyang. Ya back Milan kalau lu anjir sama Gabia. Iya, coba dibandingin sama tim itu lagi. Si tim jelek itu lagi. Dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kan itu berbeda. Berbeda. Intinya berbeda. Itu berbeda. Spezia Bolonya menang Spezia. Oke, enggak. Bolonya lagi angin-anginan. Kok kebalikan semua anjir? Nah yang terakhir sepakat semua kecuali Mas Iksan. Roma Torino, Mas Adit bilang Roma pesta gol. Woi. Jadi penonton sama lebih kayak gua. percaya Adit apa Romji? Nah. Dengan Lu jangan percaya gue tapi dengerin gue. Nah gitu. Jangan percaya gue tapi dengerin gue kebalikannya. Sumpah kemarin pas Sampdoria gue tegang gitu. Jangan golin lagi. ya udah itulah Oke. review Jornata 11 dan preview Jornata 12 di lingkungan seperti ini. Ya. Iya, di Buper Taci Iya. Bubur. Mohon maaf kalau ada suara-suara dinosaurus. Ya, Ada asap-asap bakar sampah. Ada yang nyetel lagu. Ada lagu, ada pesawat Halim lewat. Iya benar. Ya udah itulah lebih natural karena kita mau apa nih namanya? Menjawab permintaan Mau ada? penonton. Oh, iya. Supaya lebih update. Oh ya. Lebih update. Ya udah, cukup sampai sini. Ciao.